Sekarang kita di kapal Dorolonda. Bentar, salaman konten dulu lah. Halo Mbak. Iya. Sekarang kita di kapal Dorolonda. Jak. Mantap guys. Berangkat dari Tanjung Priuk tanggal 7. Google will see you know. Ikutin terus perjalanan kita ke Gunung Binaya. Yeay. Kita udah di kapal. Ini adalah kapal Pelni dari Tanjung Priuk menuju Ambon. Mantap. Rojak haus guys. Perjalanan kali ini saya menggunakan kapal Pelni Dorolonda yang memulai perjalanannya dari Tanjung Priuk menuju Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, Ternate, dan Bitung di Sulawesi Utara. Karena kita ingin menuju Gunung Binaya, kita hanya berlabuh sampai di Ambon saja. Perjalanannya memakan waktu 4 hari 13 jam dengan tarif Rp636.000. Saya berjalan bersama Rojak, kawan saya, yang dulu mendaki di Gunung Latimojong tahun 2020. Kami hanya berdua dan nanti akan bertemu kawan-kawan di Ambon. Pagi, sekarang hari kedua di kapal menuju Surabaya. Nanti pemberhentian di hari kedua ini ke Surabaya dulu. Kita perjalanannya 12 jam, nanti jam 6 sore. Sekarang ini masih jam setengah 6 pagi. Udah mulai keluar mataharinya. Nanti jam 6 sore bakal tiba di Surabaya. Jadi ikutin terus ya. Dadah. Di kapal Pelni kita disediakan makan sebanyak 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Ini adalah proses mengantri mengambil makanan. Syaratnya kita harus memiliki tiket. Kalau tidak memiliki tiket, tentu saja kita tidak bisa mengambil makanan yang ada di kapal ini. Jadi tiketnya jangan sampai hilang ya. Oh iya, makanannya sih menurut saya biasa aja. Jadi kalau mau enak, biasanya di sini Pelni menyediakan makanan yang dijual. Harganya cukup mahal. Jadi sebaiknya kalau bisa bawa bekal dari rumah. Ya ini jenis makanannya. Ada nasi, jus, air, dan kadang hanya coklatos. Halo guys, selamat malam. Kita di Surabaya. Ini di kapal Dorolondanya lagi bersandar. Kita turun dulu mau muter-muter. Dadah. Di setiap kapal bersandar, penumpang dibolehkan untuk turun. Tapi jangan lupa bawa karcis kalau turun, karena nanti tidak bisa masuk. Lalu jangan lupa juga ingat arahan dari nahkoda kapal. Biasanya kapal berhenti hanya selama 2-4 jam. Jadi perhatikan kapan waktu kapal akan berlayar, kalian harus sudah di dalam. Kalau enggak, ya selamat tinggal. Kalian akan ketinggalan kapal. Dan kalian pasti akan kebingungan. Hehe. Nah, ini adalah situasi saat penumpang turun. Rame bukan? Pasti bingung. Hati-hati ya, banyak copet kalau turun. Jadi pastikan barang-barang berharga dipegang dengan aman. Jangan sampai berpindah tangan. Hehe. Mungkin teman-teman bertanya, nggak bosen di kapal? Tenang aja, di kapal tuh banyak permainan. Ada PS, kita bisa nonton film. Jadi di Pelni juga menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut. Selain itu, kita juga bisa nongkrong bareng, gaming sama teman-teman yang ada di kapal. Lalu bisa bermain permainan yang ada di HP. Kayak gini contohnya. Ini adalah hukuman yang gue terima karena gue kalah bermain ludo sama anak kecil. Sama si Rojak juga.
Yang gue bingung adalah kenapa anak kecil ini susah banget dikalahin. Kita main beberapa kali tapi dia nggak pernah kalah. Bayangin, gue push up sampai 100 kali. Sial banget. Emang nih bocil kematian. Gue lupa namanya siapa, tapi dia turun yang gue inget di bau-bau. Nomor teleponnya ada. Semoga anak ini nanti kedepannya bisa menjadi anak yang sukses, karena yang gue lihat dia pintar banget bergaul. Dia bisa berbaur dengan banyak orang di kapal. Mantap deh. Akhirnya setelah sekian lama berjalan di kapal, melakukan banyak aktivitas dan bertemu dengan teman-teman baru, akhirnya kita tiba di kota Ambon. Kota musik, kota yang sangat indah dan damai. Di Ambon terkenal dengan toleransi yang tinggi, karena mungkin banyak sejarah yang membuat mereka seperti ini, yang akhirnya membuat mereka hidup berdampingan dengan damai, walau banyak perbedaan. Oke guys, jadi kita udah turun dari Dorolonda. Dari Dorolonda udah turun setelah perjalanan 5 hari 4 malam. Keren. Ramai sekali guys. Udah sampai di kota Ambon. Akhirnya saya bertemu dengan Bang Ardi dan kawan wanitanya di Pelabuhan Tolehu. Saya menaiki angkot dari Pelabuhan Ambon menuju Pelabuhan Tolehu sekitar 20.000 bersama Rojak. Sekarang kami sudah berempat. Sebentar lagi kami ingin bertemu dengan Ghazali di Amahai. Kami menaiki kapal Ekspres Cantika 88 seharga 130.000. Oh iya, kalau kalian mau lebih murah, kalian bisa naiknya dalam kapal aja ya, beli tiketnya. Jadi bayarnya hanya 100.000 biasanya. Jadi kalau PP kalian bisa hemat 60.000, lumayan kan? Hehehe. Udah ketemu guys sama Ghazali. Apa? Akhirnya setelah kontak-kontakan doang, udah di Pelabuhan Amahai. Nungguin Bang Ardi juga. Nanti kita lanjut naik mobil ke Desa Piliana. Mantap. Setelah kita berkumpul semua, kita belanja makanan. Di sini yang saya kenal adalah hanya Rojak dan Bang Ardi. Untuk Ghazali dan pacarnya, saya belum terlalu kenal. Lalu kami tidak lupa untuk melakukan cek kesehatan dan melakukan cek rapid. Biayanya untuk kesehatan 20.000 dan rapid seharga 60.000. Jadi totalnya di puskesmas tersebut kami menghabiskan 80.000 rupiah. Setelah perizinan lengkap, kami melapor ke Balai Taman Nasional Manusuela. Di sini kami menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan, mulai dari kertas vaksin, tes antigen, tes kesehatan, KTP, dan lain-lain. Setelah semuanya beres, kami diberikan 4 amplop, yang amplopnya ditujukan kepada beberapa pihak. Salah satunya kami pegang dan salah satunya adalah diberikan kepada Desa Negeri Piliana. Ini perjalanan kami. Kami menaiki mobil. Oh iya, saya lupa memberitahukan info kepada kalian. Perjalanan dari Amahai menuju Desa Piliana, kita menggunakan mobil rental. Mobil rental ini berbiaya 1 juta rupiah untuk sekali jalan. Perjalanannya sekitar 3 jam. Di sini jalanannya tidak sembarangan. Mungkin hanya supir-supir ahli saja yang bisa membawa mobil di sini, karena naik belokan yang sangat tajam. Jadi harus ekstra hati-hati dan harus mempunyai pengalaman yang banyak untuk mengendarai mobil di jalur ini. Penyerahan kepada Kepala Sesi PTN Wilayah 2 Telehoru.
Ini kantornya guys. Di kantor ini saya melihat nama pendaki yang menaiki Gunung Binaya. Saya terkejut, ternyata ada nama tim Firsa Besari di sini. Tak menyangka kita bertemu lagi dengan tim Firsa Besari yang sebelumnya bertemu di Bukit Raya. Ya, emang ini rezeki saya. Ketemu artis sebanyak 2 kali. Gak sabar bertemu dengan tim Firsa nanti di pendakian. Habis ini lanjut ke kepala kantor kecamatan Teheru. Akhirnya saya sampai di pintu gerbang Desa Piliana. Di sini perjalanan akan terus menanjak sampai desa terakhir. Ya, kami nggak sabar untuk memulai pendakian dari sini. Tetapi masih ada rintangan di perjalanan. Betul, mobil kami sulit untuk naik. Di sini kami beberapa kali mencoba untuk menanjak di tanjakan ini. Mobil terlalu ceper, tetapi tidak berhasil. Hancur. Jadi pengen dicoba dulu bisa atau enggak. Kawan Bang John untuk datang membantu. Hingga malam akhirnya kami bisa jalan. Kami mengganti mobil dari Avanza menjadi Terios. Akhirnya kami berhasil menuju desa dan disambut oleh Bapak Raja. Kami banyak bicara dengan Bapak Raja sebelum akhirnya nanti kami istirahat dan melakukan upacara adat. Setelah bicara dengan Bapak Raja, kami menemui Bapak Adat untuk melakukan upacara adat. Kami dan teman-teman dipaksa untuk memakan pinang. Gak dipaksa deh. Ternyata bebas. Kalau ada yang bisa makan silakan makan. Kalau ada yang tidak bisa makan bisa menolak. Jadi di sini hanya saya dan pacarnya Ghazali yang mencoba buah pinang tersebut. Rasanya tidak bisa dibayangkan karena saya tidak biasa memakan makanan tersebut. Coba lihat muka saya, ekspresinya seperti apa. Makan ini Pak ya? Ya, ada di Kamka. Punya kelebihan. Sedikit. Ya. Kapur lagi sedikit. Bagian merah dulu.
Untuk upacara adat dikenakan biaya 50.000 per orang. Tetapi saya yakin jika kita bisa banyak orang yang pergi, biayanya bisa dikurangin. Tergantung negosiasi kita dengan bapak adat atau bapak raja. Jadi sekian dulu perjalanan kita kali ini. Untuk pendakiannya ada di video part 2 dan part 3. Ikutin terus ya teman-teman. Makasih.